البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya setelah kita menyelesaikan permasalahan yang ke-21. Sekarang kita akan membahas permasalahan yang ke-22, yaitu mengenai keadaan orang-orang jahiliyah, ritual mereka, perbuatan mereka. Mereka menjadikan agama ini sebagai bahan permainan dan juga senda gurau. Nah, dan ini sangat berbahaya sekali, barakallahu fikum. Nah, apalagi bersenda gurau, dalam bentuk terkadang mereka mencaci memaki, Allah Subhanahu wa taala, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan Al-Qur'an, atau bahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Apakah dengan Allah? Apakah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya, kemudian kepada Rasulnya, kalian mengolok-olok atau kalian mencaci maki, kalian mengejek? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, la ta'tadiru. Jangan kalian minta udzur atau jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Karena mereka keadaan seperti itu. Kata mereka bermain-main, senda gurau dan semisalnya. Itulah penyebabnya barakallahu fikum terjatuh dalam kekufuran. La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah dahulunya kalian beriman. Karena apa sebabnya? Karena sebabnya mengolok-olok atau mencaci maki atau mengejek, senda gurau terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Wal'iyadzubillah. Kita lihat sini, qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, al-mas'alatu tsaniyatu wal 'ishrun, permasalahan yang ke-22. Annahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Perhatikan ini, bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah menjadikan agama mereka sebagai lahwan. Sebagai bahan senda gurau, wa la'iban dan permainan. Wal'iyadzubillah. Padahal tidak diperbolehkan ya barakallahu fikum kita sembarangan dalam masalah agama ini. Dalam agama yang benar, agama yang barakallahu fikum penyempurna agama yang sebelumnya, itu agama Islam. Jadi jangan sampai kita yang beragama Islam kemudian bersenda gurau dalam masalah agama, mencaci maki agama Islam, barakallahu fikum, atau menjadikan bahan permainan. Keimanannya sekedar di dalam mulut saja atau dalam hati saja, tapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Jangan, barakallahu fikum. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebagaimana dalam Majmu' Fatawa beliau menyatakan, wala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bighairi ilmin. Tidak dihalalkan bagi seorang pun berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Wala yu'in man yatakallam fid din bila ilmin. Dan tidak boleh juga menolong orang yang berbicara berkaitan masalah agama tanpa ilmu. Au adkhala fihi ma laysa minhu. Atau orang yang ingin masukkan dalam masalah agama ini perkara yang bukan termasuk bagian dari agama. Barakallahu fikum. Seperti itu keadaannya. Jadi jangan sampai kita berambisi hawa nafsu, jangan. Tapi upayakan semaksimal mungkin kita bersungguh-sungguh dalam mencari jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin mencari kebenaran, mencari al-haq. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh dalam mencari jalan kami, bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran atau bersungguh-sungguh di dalam al-haq, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan menunjukkan kepada orang atau kepada mereka kepada jalan kami. Jalan Allah Subhanahu wa taala adalah shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Qala Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "Allahu huwa kullu batilin yulhi 'anil haqq."
Bahwasanya lahwu itu maknanya adalah setiap huwa kullu batil, setiap kebatilan yang bisa melalaikan dari kebenaran. Ya, kalau terjemahan bebas kita ya adalah senda gurau. Terkadang melalaikan dari kebenaran. Terus apakah kita tidak boleh bersenda gurau? Tidak boleh kita bercanda? Boleh. Bercanda tidak masalah. Senda gurau tidak masalah, tapi jangan sampai melampaui batas. Barakallahu fikum. Banyak tertawa terbahak-bahak dan semisalnya, jangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuksiru dhahik, fa inna kasratud dhahik tumitul qulub." Jangan engkau banyak tertawa, karena sesungguhnya banyaknya tertawa itu bisa mematikan hati. Sahih apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya, bahwasanya terkadang orang banyak tertawa, manusia banyak tertawa, bercanda dan semisalnya, akhirnya membuat hati itu mati. Lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk berzikir pagi dan petang, lupa untuk membaca doa-doa yang harus dibaca misalkan. Wal'iyadzubillah. Padahal zikir itu adalah kunci keselamatan hati, kunci ketenangan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Barakallahu fikum. Jadi upayakan semaksimal mungkin hindari perkara lahwun, perkara yang sia-sia atau perkara yang barakallahu fikum di dalamnya ada unsur senda gurau. Bercanda tidak masalah. Buktinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda dengan seorang wanita yang ajuz, seorang perempuan tua. Kemudian Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata al-ajuz. Atau la tadkhulul jannata al-ajuz. Tidak masuk surga perempuan tua itu. Rasulullah tanda. Bagaimana maksudnya? Kemudian perempuan tersebut menangis. Setelah perempuan tersebut menangis, kemudian Rasulullah menanyakan, "Kenapa kamu menangis?" Kemudian si wanita tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau mengatakan bahwasannya tidak ada atau tidak masuk surga perempuan tua." Kemudian Rasulullah mengatakan, sahih. Atas semakna dengan itu, kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnahunna abkara." Wa ja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka sebagai abkar, yaitu para gadis. Jadi nanti di surga itu enggak ada perempuan tua, adanya gadis-gadis. Dan gadisnya tidak seperti di dunia. Kalau gadis di dunia, kalau sudah menikah sudah enggak gadis lagi. Tapi kalau gadis-gadis penduduk akhirat, dalam artian penduduk surga, bidadari surga, itu gadis terus. Itulah termasuk perbedaan antara wanita penduduk surga dengan wanita penduduk dunia ini. Mau tidak mau jauh berbeda. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Bukan hanya wanita saja, kaum lelaki atau istilah secara keumuman penduduk surga itu lain dengan penduduk dunia. Penduduk dunia makan kenyang, kencing, BAB. Penduduk surga bagaimana? Makan sekenyangnya, sepuasnya, tidak ada kencing, tidak ada BAB, semuanya menjadi keringat yang berbau wangi. Bayangkan itu, barakallahu fikum. Tapi kalau penduduk dunia, itu enggak perlu dipanjangkan, tidak perlu dikisahkan, tidak perlu disyarah, tidak perlu dijelaskan, orang paham bahwasannya penduduk dunia bagaimana? Keringatnya, baunya bukan main. Paham ya? Walaupun sudah mandi berkali-kali, itulah penduduk dunia. Tapi kalau penduduk akhirat surga, barakallahu fikum wa hafizakumullah, ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Perhatikan. Belum pernah mata kita melihat, belum pernah terpetik dalam benak manusia, belum pernah telinga mendengar. Bayangkan surga. Kenikmatannya bukan main. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan, dan kami pun kata Allah Subhanahu wa taala masih memiliki tambahan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lihat lanjutannya. Kemudian wala'ibu huwa diddul jadd. Wala'ibu huwa diddul jaddi. Dan permainan itu adalah lawan daripada al-jadd, itu bersungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Jadi al-la'ib itu bermain-main. Lawannya adalah al-jadd. Atau al-jidd. Al-jidd itu adalah bersungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Wa huwa ma la fa'idata fihi, yaitu perkara yang tidak ada faedahnya di dalamnya. Barakallahu fikum. Fatikhadul lahwi wal la'ibi dinan yutaqarrabu bihi ila Allah jalla wa ala huwa min dinil jahiliyah. Maka menjadikan senda gurau dan permainan itu sebagai agama yang fungsinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Yang seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, maka itu termasuk agamanya orang-orang jahiliyah. Wa hadha mawjudun 'inda as-sufiyyah fayattakhiduna darbat dufuf wa yattakhiduna al-aghani ibadatan lillahi jalla wa ala. Yang seperti ini ada pada kalangan orang-orang sufiyah, dan kita saksikan barakallahu fikum yang dikenal dengan hadroan atau yang dikenal dengan qasidahan dan semisalnya, pengajian tapi campur dengan nyanyian misalkan, barakallahu fikum, nada dan dakwah kata mereka. Wal iyadu billah, hati-hati. Fayattakhiduna darbat dufuf, kemudian mereka saling
memukulkan gendang-gendang. Nah, dalam artian permainan gendang itu ya. Wa yattakhiduna al-aghani, dan mereka menjadikan nyanyian-nyanyian, musik-musik ibadatan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrabuna ila Allah bil aghani. Mereka berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musik-musik atau nyanyian tadi. Wa yataqarrabuna ila Allah bidarbid dufuf, dan mereka mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memukulkan dufuf, yaitu memukulkan gendang-gendang tadi. Wal iyadu billah, barakallahu fikum. Itu adalah termasuk amalan jahiliyah yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan, barakallahu fikum. Naam. Wal aghani wal alatuha, atau wal aghani wa alatuha lahwun wal ibun. Musik-musik atau nyanyian-nyanyian, bahkan alat-alatnya itu adalah lahwun, adalah sia-sia atau bentuk senda gurau. Nah, wal ibun, dan juga permainan. Wa hiya muharramatun fi haddi dzatiha, yang mana alat-alat tersebut adalah haram. Nah, pada batasan zatnya, dalam artian pada hukum zatnya sendiri dah haram. Zat barang-barang tersebut atau alat-alat musik tersebut. Fa kaifa idza tukhidat ibadatan lillahi azza wa jalla? Dalam artian bagaimana? Naam, kata beliau, ya muharramatun fi haddi dzatiha. Zat nyanyian itu sendiri adalah haram, alat-alatnya itu juga haram karena digunakan untuk menyanyi ya. Naam. Kata beliau, fa kaifa idza tukhidat ibadatan lillahi azza wa jalla? Bagaimana kalau seandainya jadikan ibadah, perkara yang haram kok jadikan ibadah? Ya, seperti itu. Naam. Cukup sekian udah sampaikan. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah jalla wa ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.